Terima kasih Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya yakni sambutan pertama yakni dari Kepala SD 1 Metin yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kolet SPD MPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pidato, berhubung kita sedang berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Sujadi tadi pagi pukul 1:30 pagi. Beliau kemarin memang sakit, mohon kita membaca Al-Fatihah dulu. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih, semoga almarhum Bapak Sujadi mendapatkan ampunan semua dosa-dosanya dan amal baiknya diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggal sabar, tabah dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai tadi Bapak Ibu sudah melihat penampilan anak-anak, itulah hasil didikan dari Bapak Ibu guru SD 1 Medini. Nah, yang pertama kepada Bapak Korwil Cam Undaan, Pak Subarkah SPD MPD, kebetulan pagi ini tidak bisa hadir Bapak Ibu karena ada undangan di PBG launching, mau ada kegiatan pengajian di setiap SD. Sebetulnya saya juga dapat undangan, tapi saya izin kepada beliau untuk menghadiri acara pada pagi hari ini di SD 1 Medini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk Pak Subarkah tidak bisa hadir. Yang saya hormati Kepala Desa Kepala Desa Medini Bapak Agus Sugianto yang mungkin dalam perjalanan. Kemudian yang saya hormati Komite SD 1 Medini dalam hal ini diwakili Bapak Somad. Yang saya hormati pimpinan Pondok Al-Fitrah yang mewakili, kemudian Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia, anak-anakku kelas 6 yang pada pagi hari ini mengadakan perpisahan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru staf SD 1 Medini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan limpahan sehat sehingga Bapak Ibu bisa menghadiri undangan kami di Balai Desa, Aula Balai Desa Medini. Salam dan salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih kepada semuanya yang telah menghadiri pertemuan ini. Sebelumnya saya atas nama SD 1 Medini beserta staf mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Desa Medini yang telah memberikan sarana prasarana berupa tempat yang megah ini di Aula Balai Desa Medini. Terutama kepada Pak Agus Sugianto, terima kasih sekali atas tempatnya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia di mana anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah menyelesaikan pembelajarannya selama 2 semester. Kalau kelas 6 sudah selesai kemarin tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni sudah dinyatakan lulus dari SD 1 Medini. Semuanya lulus. Ada 40 siswa, betul nggih? Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 5 sudah selesai minggu kemarin hari Sabtu. Ya, untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri panjenengan. Untuk ketahui Bapak, untuk kelas 6 ini sudah mulai proses pendaftaran ke SMP. Untuk yang MTS
tidak ada masalah kalau sudah selesai kemarin-kemarin. Untuk yang masuk ke SMP, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kemarin sudah dihandle oleh Bapak Ibu guru SD 1 Medini. Yang mana untuk pendaftaran ada 4 jalur, okay. Jalur pertama jalur domisili. Kalau dulu namanya zonasi, sekarang domisili. Apa itu domisili? Yaitu siswa atau orang tuanya yang bertempat tinggal di sekitar SMP yang terdekat, ada radiusnya. Nah, saya kira untuk SD 1 Medini yang masuk SMP tidak ada masalah, okay. Kecuali kalau ada yang tempat lahirnya atau kakaknya masih di luar kota. Tidak ada ya Bu? Oh, tidak ada, okay. Kalau ada nanti bisa pakai jalur yang lain. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi adalah jalur di mana anak tersebut mempunyai prestasi. Misalkan putra putri Bapak Ibu mempunyai kejuaraan juara 1, itu bisa digunakan untuk jalur prestasi. Nah, misalkan kalau di sini kalau nggak ada tempat tinggalnya jauh, lebih bagus pakai domisili saja. Kemudian ada lagi jalur afirmasi, yang mana afirmasi adalah jalur pindah alamat dari orang tua. Itu bisa lewat jalur afirmasi. Ya, kemudian ada lagi jalur afirmasi itu yang tidak mampu, okay? Jalur yang tidak mampu. Jadi bagi orang tua yang tidak mampu bisa melewati jalur afirmasi. Yang terakhir adalah jalur pindah tempat atau mutasi, ya. Nah, kalau SD 1 Medini saya kira tidak ada masalah dalam pendaftaran. Alhamdulillah dari Bu Eta dan Bu Ning kemarin sudah semua ya yang pendaftaran SMP. Untuk itu kemarin orang tua sendiri harus hadir, betul. Nggak kayak kemarin. Ya, untuk hari ini orang tua sendiri harus hadir untuk mengantarkan putra-putrinya untuk mendaftar SMP dan tanda tangan dan nanti mendapatkan akun ya. Nah, dapat akun dan nanti kalau sudah mendapat akun nanti bisa dicek, nanti bisa konfirmasi dengan guru kelas 6 nanti perjalanannya sampai mana. Oke, nanti dicek. Kemudian untuk ada jalur lagi untuk penerimaannya sudah ada jadwalnya. Mungkin sudah di-share di grup kelas sudah, oke. Nah, itu. Kemudian untuk yang kelas 1 sampai kelas 5. Ini ada orang tua kelas 1 sampai 5 ya. Kelas 1 sampai 5 bahwa putra putri Bapak Ibu sudah menyelesaikan pendidikannya selama 1 tahun. Semester 1 dan semester 2. Yang mana dalam 2 semester itu ada yang namanya P5. Nah, P5 untuk SD 1 Medini membuat apa? Bapak tahu enggak orang tua? Membuat apa? Pernah dibekani anaknya enggak? Apa? Membuat apa? Enggak tahu toh? Berarti enggak pernah. Berarti Bapak Ibu enggak pernah nanyain anaknya main HP terus nggih. Nggih, telur asin ya, betul nggih? Iya, membuat telur asin. Tujuannya apa? Agar putra-putri panjenengan mempunyai keterampilan dasar untuk membuat telur asin. Siapa tahu ada yang punya bakat wirausaha. Setelah diajari Bapak Ibu guru, punya bakat wirausaha, orang tuanya mungkin bisa diajari dan tidak sengaja tahu-tahu mau membuat ternyata malah laris manis. Nah, itu salah satu dari tujuan adanya P5. Nggih. Nah, tadi nanti bisa ditanya anak-anak, piye carane nggawe telur asin, Bapak Ibu tolong diajari gitu. Ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa wirausaha seperti itu. Itu yang pertama, ada rapot P5, nanti Bapak Ibu bisa pirsani. Kemudian ada lagi rapot seperti biasa, di mana rapot di situ nanti Bapak Ibu akan melihat nilainya, angkanya, dan deskripsinya. Oke. Kenapa harus ada deskripsi, tidak hanya nilai angka saja?
Karena angka itu sama-sama nilai 6, sama-sama nilai 7, deskripsinya beda. Oke. Nah, nanti monggo dipantau bagaimana perkembangan anak setelah ini. Bapak Ibu, kita selaku pendidik di SD 1 Medini tidak bisa bekerja sendiri. Saya minta kerjasama dari Bapak Ibu untuk memantau putra-putrinya juga. Kenapa? Kami di SD hanya melaksanakan tugas sekitar 6 jam, dari jam 7 sampai jam 12, bahkan 5 jam. Waktunya adalah 24 jam, jadi masih sisa 19 jam. Nah, 19 jam ini adalah hak panjenengan untuk memantau putra-putri. Kami hanya membantu pada pagi sampai siang. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Otomatis ketika Bapak Ibu setelah anak selesai belajar, Bapak Ibu bisa cek, dilihat, ditanya kalau malam pelajarannya apa, kemudian kesulitannya apa. Nah, bisa berkonsultasi lewat WA kelas. Ada WA kelas nggih Bapak Ibu. Nah, itu ajang untuk berkonsultasi, berkomunikasi. Kalau sekiranya ada masalah yang mungkin hanya tahu jenengan dengan guru, bisa di WA pribadi. Nah, tujuannya apa? Biar kami bisa tahu, oh seperti ini kendala yang ada pada putranya. Maka kami akan membuat yang namanya refleksi bagaimana kelanjutan agar nanti anak-anak di S1 ini bisa baik. Karena Bapak Ibu tahu nggih, anak-anak adalah investasi buat kita. Tahun 2045 katanya pemerintah adalah tahun generasi emas, betul nggih? Nah, saya khawatir kalau Bapak Ibu tidak membimbing mereka, nanti saya khawatir tidak jadi generasi emas, tapi generasi cemas, nggih. Nah, generasi cemas karena apa? Kita tahu perkembangan sekarang. Obah sidik wae kita lihat di medsos seperti itu, ngeri melihatnya. Mulai dari makanan sampai perilaku dan sebagainya itu dikendalikan oleh medsos. Maka Bapak Ibu saya harapkan mari bekerja sama untuk membentuk karakter anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah investasi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya sawah banyak, kan enggak dibawa mati nggih. Nah, akan diberikan kepada anak kita. Atau kalau anak kita enggak punya karakter, nanti sawah mungkin beberapa bau akan habis. Mungkin ada yang enggak sengaja ikut judi online. Nah, itu banyak sekali yang habis karena judi online. Nggih. Maka Bapak Ibu tolong karakternya dijaga. Dari siapa? Dari jenengan sendiri. Jenengan di rumah, jangan anak nangis langsung dikasih HP diem. Nah, itu bahaya sekali itu, okay? Karena pengalaman teman saya sendiri itu orangnya kaya, punya usaha. Anaknya kalau nangis diberi HP. Sekarang baru TK kecil sudah pokoknya enggak genah. Dia apa-apain enggak mau. Sampai dihadirkan psikolog tuh mahal, tuh nggak bisa. Nah, itu gara-gara tadi angger nangis dikasih HP, kan diem. Nah, itu bahaya sekali, kelihatan sepele tapi bahaya. Monggo nggih Bapak Ibu bijak untuk menghargai anak-anak kita, karena anak kita investasi. Monggo dari jenengan dan kepada anak-anak. Kemudian kalau belajar juga sama, jangan hanya di sini. Nang belajar, nduk belajar, tapi jenengan dongkrok jajarnya pakai HP. Nah, itu kan percuma, ya. Maka Bapak Ibu, sugeng rawuh Pak Agus. Nggih, jenengan ketika menunggui belajar juga sama, HP diletakkan, jenengan nunggui. Memang kelihatannya agak berat nggih kalau sehari-hari. Tapi kalau lama-lama jadi terbiasa. Nggih, lama jadi terbiasa. Apalagi saya tahu mungkin ada Bapak Ibu yang kalau pagi sudah tidak bisa nunggui anaknya karena kerja.
Ada nggih yang kerja mulai berangkat jam 5 pagi? Wonten. Nah, justru itulah nanti malamnya buat kangen ke anaknya. Jangan sore anaknya kangen jenengan wis pegang HP. Buka TikTok guyu dhewe. Nah, sing guyu mesti nglakoni iku. Nggih. Nah, mohon nggih dengan amat sangat saya mengharapkan Bapak Ibu jaga anak-anak kita. Gitu nggih. Mulai hari ini niat bismillah. Bismillah monggo anak-anak kita didik dengan baik mulai sejak kecil. Jangan dibiasakan main HP. Nggih. Kalau kepen HP bisa HP YouTube Kids. Nah, itu ada itu nggih, YouTube Kids yang lainnya kemudian dikunci ada. Nah, sekarang anak-anak kan pinter buka YouTube supaya bisa ngunci gimana, insya Allah Bapak Ibu bisa. Buka TikTok aja bisa, masa YouTube Kids nggak bisa, nggih? Itu harapan saya, semoga nanti kedepannya anak-anak Medini, nah, biar Pak Agus nanti bangga bahwa anak Medini tahun kedepannya berkarakter, tidak ada yang berkelahi dan sebagainya, tidak ada yang ngebut di jalan raya, naik motor dirang gitu, ya. Moga-moga tahun kedepannya gitu. Saya harapkan seperti itu. Mari bareng-bareng antara guru sebagai pendidik dan juga Bapak Ibu sebagai orang tua murid dan juga dari aparat pemerintah desa kita bareng-bareng agar desa Medini itu bisa lebih baik. Saya aja bukan orang Medini loh Pak, tapi saya cinta Medini sampai seperti ini. Betul, saya sebetulnya sudah mau dimutasi Bu, saya enggak mau. Mas Ija seneng nenggone Medini. Ya, saya 2 sekolah Bapak Ibu, di SD 2 Medini dan SD 1 Medini. Kalau SD 2 Medini adalah Mbok Tua, kalau SD 1 Medini adalah Mbok Nom, nah, PLT. Tapi saya tidak beda-bedake dengan Mbok Tua dan Mbok Nom. Maka saya sama, perlakuannya sama karena saya diberi tugas dan jawab untuk memajukan SD 1 dan SD 2 Medini. Sudah kurang lebih 1,5 tahun saya PLT di SD 1 Medini. Kemudian bagi anak-anak yang sekarang sudah lulus dan mau di wisuda ya, hari ini adalah baru langkah awal anak-anak untuk meniti karir. Jangan bangga baru lulus SD terus habis ini terus tanda tangan di kaosnya dan sebagainya, enggak boleh ya, enggak boleh itu ya. Nanti hari ini adalah baru awal langkah kalian masih jauh. Kalau yang mondok dilanjutkan yang mondok ya, diniati mondok yang baik, ikuti aturan-aturan di pondok. Kemudian bagi anak-anak yang sekolah di tingkat umum juga silahkan lanjutkan sekolah kalian setinggi mungkin. Raihlah mimpi kalian karena semua dari mimpi, anak-anak silahkan belajar yang giat untuk meniti karir semuanya. Saya harapkan untuk anak-anak kelas 6 yang sudah lulus ini besok kelak akan menjadi pengganti Bapak Ibu guru, pengganti Pak Agus dan yang baik-baik semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir saya harapkan Bapak Ibu untuk istilahnya nguri-uri SD 1 Medini. Bagaimana caranya? Kami tidak mengharapkan imbalan berupa uang, berupa barang, tidak. Kami hanya mengharap yang pertama bekerja sama dengan kita. Satu tadi sudah sampaikan untuk mendidik anak-anak agar berkarakter. Kemudian yang kedua, karena kami sebagian besar guru tidak asli Medini, betul nggih? Yang Medini hanya beberapa. Mohon untuk murid. Nah, untuk mencari murid dibantu, ya, dibantu untuk mencari murid agar SD 1 Medini bisa tetap muridnya banyak. Sudah dapat berapa Bu sekarang? Kelas 1 murid baru 20, 25, yang lulus 40.
Berarti masih kurang 15. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekarang itu untuk sekolah per kelas dibatasi 28 siswa per kelas. Kalau kepingin lebih dari itu harus lapor ke dinas untuk menyatakan sanggup 2 kelas, harus ada gurunya dan harus ada ruangannya. Itu yang susah. Ya enggak apa-apa, yang penting sudah dapat 25, berarti masih minus 15, enggak apa-apa karena mungkin dari pondok ya. Nah itu. Nggih. Itu nggih Bapak Ibu, saya minta kerjasamanya agar SD 1 Medini bisa baik segalanya. Baik prestasinya, baik karakternya, dan baik tindak tanduk semua siswanya. Terus yang terakhir, hari ini tanggal 19 Juni 2025, anak-anak kelas 6 sebanyak 40 saya serahkan kembali nggih. Saya serahkan kembali Bapak Ibu untuk dididik kembali agar lebih baik, dan dari kelas 1 sampai kelas 6 kami sudah mengupayakan untuk mendidik mereka. Apabila kami selama 6 tahun ada yang kurang berkenan, mungkin memarahi dan sebagainya. Seperti saya Bu, saya kalau di SD itu gualak. Kalau nggak percaya tanya. Seperti menek pager itu langsung saya bentak. Tujuan saya bagus nanti nek tiba itu sing loro bocahe yang kena sekolah karena tidak bisa ngawat-ngawati. Nggih. Saya terus terang walaupun kepala sekolah itu tiap hari masuk kelas. Bukan pencitraan nggih. Tanya aja dengan anak-anak. Kenapa? Saya pasti tanya. Piketnya siapa? Bahkan Bapak Ibu guru dengan saya masuk duluan, sering itu. Ya. Nah, piketnya gitu. Saya juga tidak segan-segan jumputi sampah. Itu juga sama. Ya, nyapu dengan anak juga saya tidak malu. Itu tujuannya apa? Saya memberi contoh kepada mereka agar di rumah bisa diaplikasikan. Nggih. Mohon maaf nggih, purun nggih, ngapunten nggih. Nggih, ini sudah saya kembalikan utuh kemploh dulu dari segini. Mungkin dulu masih umbelen, masih dan sekarang sudah gede, sudah ganteng, sudah cantik-cantik, apalagi pakai merah-merah saya pangkling semua. Nah, itu yang tengah tuh senyumnya juga membuat hati saya berdebar. Ya, sudah cantik, ganteng-ganteng sekarang. Nah, nanti saya kembalikan, saya serahkan. Apabila ada yang hilaf dari Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Sambutan kedua yakni sambutan perwakilan guru SD 1 Medini yang akan disampaikan oleh Ibu Eta Fauziatul Amirah SPD MPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Korwil Cam Undaan Bapak Subarkah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang kami hormati Komite SD 1 Medini Bapak Somad, yang kami hormati Kepala Desa Medini Bapak Agus Sugianto, yang kami hormati Kepala SD 1 Medini Bapak Khalid, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang kami hormati Yanda Bunda Wisudawati kelas 6 tahun ajaran 2024-2025, yang kami hormati Yanda Bunda Wali Murid kelas 1 sampai dengan kelas 5, serta anak-anakku wisudawan wisudawati dan kelas 1 sampai kelas 5 SD 1 Medini yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga dapat berkumpul dan bermuajaah dengan keadaan sehat walafiat pada acara perpisahan kelas 6 dan penerimaan raport kelas 1 sampai 5 SD 1 Medini tahun pelajaran 2024-2025 yang berbahagia ini. Kedua kalinya salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini saya tidak berbicara panjang lebar, nggih. Mohon anak-anak didengarkan. Ini ada sedikit pesan yang sangat penting yang di sini Bu Eta sampaikan untuk mewakili Bapak Ibu Guru SD 1 Medini. Semoga apa yang Bu Eta sampaikan hari ini bisa diingat dan diterapkan nanti ketika kalian sudah masuk di jenjang berikutnya dan membaur di dunia masyarakat. Alhamdulillah 6 tahun yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba, di mana anak-anak kelas 6 sudah dinyatakan menyandang gelar alumni SD 1 Medini. Bukan lagi siswa-siswi, tapi berganti nama alumni SD 1 Medini. Tentunya banyak lika-liku, jatuh bangun, suka duka yang telah kalian lewati selama 6 tahun ini. Mulai dari pertama ketika masuk ke sekolah diantar yanda bunda yang terlihat masih malu-malu, tidak tahu caranya membaca, tidak tahu caranya menulis, tidak tahu caranya tampil di depan orang banyak. Tapi hari ini lihatlah, dengan gagahnya, dengan cantiknya kalian berpenampilan di depan yanda bunda, menunjukkan bahwa kalian sudah pantas menjadi putra-putri yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Tentunya 6 tahun itu pasti banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan. Di sini Bu Eta mewakili Bapak Ibu Guru SD 1 Medini berpesan untuk alumni SD 1 Medini tahun pelajaran 2024-2025 yang pertama, ingat selalu alma mater kalian. SD 1 Medini adalah rumah kedua kalian yang sudah membentuk dan mengembangkan potensi dan bakat-bakat anak-anak semuanya. Walaupun nanti anak-anak sudah tidak lagi bertemu dengan Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah dan juga adik-adik kelas, tapi ingatlah, 6 tahun itu sangat-sangat berharga dan penuh kenangan indah. Jadi tolong ketika nanti sudah menyandang gelar alumni, tetap jaga nama baik SD 1 Medini. Siap? Alumni kelas 6? Coba suaranya mana, siap? Oke, bagus. Itu yang paling penting. Yang kedua, tetap jaga karakter baik yang sudah Bapak Ibu Guru tumbuhkan kepada diri anak-anak. Karakter baik itu banyak macamnya ya. Mulai dari karakter sosial, karakter agama, karakter akademik, karakter apapun itu yang terlihat positif. Lanjutkan dan terus kembangkan. Paham ya? Terutama anak-anak yang sudah melewati masa-masa di mana kalian mendapatkan kepercayaan diri. Beberapa anak-anak alumni sudah pernah ikut lomba, sudah pernah menjadi juara. Tolong itu pertahankan. Kalau bisa di jenjang berikutnya dilanjutkan. Siap ge? Siap. Yang terakhir, ini yang paling penting, yang terakhir, tolong tetap hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah SD 1 Medini. Ini yang sering dilupakan. Terkadang
karena sudah alumni nggih Yanda Bunda, mohon izin. Ketemu sama Bu Guru tidak menyapa. Lah, ini perlu digarisbawahi, nggih. Jadi tolong nanti kalau sudah keluar dari SD 1 Medini, ketemu dengan salah satu Bapak Ibu guru di SD 1 Medini disapa, nggih. Kalau lebaran boleh sowan datang ke rumahnya. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk anak-anak baik, terutama anak-anak SD 1 Medini, nggih. Kemudian berikutnya pesan kami sampaikan dari Bapak Ibu guru untuk Yanda Bunda, wali murid dari wisudawan wisudawati. Kami mohon maaf Yanda Bunda, jika selama 6 tahun ini kami sebagai guru memiliki banyak kekurangan, kekhilafan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Yanda Bunda selama mendidik dan membersamai anak-anak. Sekali lagi kami mewakili Bapak Ibu guru mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan nggih Yanda Bunda. Dan terakhir kami berpesan untuk seluruhnya, kami dari Bapak Ibu guru SD 1 Medini mohon izin untuk menyerahkan kembali putra-putri panjenengan untuk dilanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Gitu nggih. Dan kami berpesan kalau bisa teruskan pendidikan hingga jenjang yang paling atas. Kalau bisa S1, S1. Kalau bisa S2, S2. Harus lebih dari kepala sekolahnya. Gitu nggih Bun? Siap? Gitu nggih. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, saya punya pantun untuk panjenengan. Jangan kau tebang kayu yang basah. Boleh ngomong cakep dong. Ulangi nggih. Oke. Jangan kau tebang kayu yang basah. Buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga anak-anakku semua kalian sukses. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.